anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Khususnya harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik untuk kelas 2 sekolah dasar tentang bekerja bersama teman. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kami teman-teman untuk bekerja sama dan saling membantu. Ajarilah kami Tuhan untuk bekerja sama dengan riang gembira. Amin. Sebelum kita masuk pada materi, Bu Sonia punya satu cerita. Kalian dengarkan, kalian menyimak ya. Cerita ini berjudul Lomba Menghias Telur Paskah. Lomba menghias telur Paskah hari ini tidak ada pelajaran di kelas. Anak-anak berkumpul di aula dalam kelompok-kelompok. Semua telah siap untuk memulai lomba menghias telur Paskah. Sebelum lomba dimulai, Ibu Guru mengajak semua peserta berdiri dan bersama-sama menyanyikan lagu "Kita Kerja Sama-sama". Kemudian, Bu Guru memberi tanda lomba dimulai. Setiap kelompok bekerja sama dengan riang dan penuh semangat. Ada yang menghias keranjang telur dengan kertas warna-warni, ada yang menghias telur-telur dengan gambar-gambar yang lucu, ada juga yang menggunting kertas warna-warni dengan macam-macam bentuk untuk dijadikan hiasan telur-telur di dalam keranjang. Bu Guru berkeliling memberi semangat pada setiap kelompok. Ayo, beri hiasan yang bagus dan rapi. Demikian kata Bu Guru. Anak-anak semakin bersemangat mengerjakan tugasnya. Setiap kelompok ingin menjadi yang terbaik, ingin menjadi juara. Karena itu, mereka berusaha menghias keranjangnya agar menjadi yang paling rapi dan paling bagus. Nah, dari cerita tersebut, kalian bisa melihat dalam satu kelompok anak-anak berbagi tugas. Ada yang menghias keranjang, ada yang menghias telur dengan gambar, ada yang bagian menggunting kertas, dan ada yang membuat macam-macam bentuk untuk hiasan telur dalam keranjang. Nah, kira-kira kalau misalnya diberi waktu 1 jam, dan mereka tidak membagi tugas atau hanya dikerjakan seorang diri, apakah bisa selesai anak-anak? Tentu saja tidak bisa ya. Jadi dengan bekerja sama, tentu saja mereka bisa menyelesaikan lomba tersebut dengan lebih cepat dan pekerjaannya lebih ringan. Nah, selanjutnya Bu Sonia akan membacakan nasihat Rasul Paulus kepada umat di Efesus. Nasihat Santo Paulus. Santo Paulus memberi nasihat, katanya, "Karena itu saya minta dengan sangat kepadamu, hiduplah sesuai dengan kedudukanmu sebagai orang yang sudah dipanggil oleh Allah. Hendaklah kalian selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dengan saling membantu satu sama lain. Berusahalah sungguh-sungguh untuk hidup dengan damai, supaya kesatuan yang diciptakan oleh Roh Allah tetap terpelihara. Hanya ada satu tubuh dan satu roh,
Begitu juga kalian dipanggil untuk satu harapan yang sama. Hanya ada satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah yang menjadi Bapa semua orang. Dialah Tuhan semesta alam yang bekerja melalui semuanya dan berkuasa di dalam semuanya. Nah, dari nasihat Santo Paulus ini, soalnya ada pertanyaan anak-anak. Kepada siapa Rasul Paulus ini memberi nasihat? Ya, kepada umat di Efesus ya anak-anak ya. Nah, Santo Paulus memberi nasihat kepada kita sebagai orang yang sudah dipanggil oleh Allah. Sudah dipanggil maksudnya bukan sudah meninggal ya anak-anak ya. Sudah dipanggil oleh Allah di sini maksudnya adalah kita semua adalah pengikut Allah, pengikut Bapa ya anak ya. Jadi kita yang sudah mengikuti Tuhan Yesus, mengikuti Allah Bapa ini, hendaklah kita selalu memiliki sikap rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Rendah hati apa anak-anak? Ya, tidak sombong ya anak-anak ya. Kemudian Santo Paulus juga sudah memberi nasihat. Tunjukkanlah kasihmu dengan saling membantu satu sama lain. Nah, ini mencerminkan kita harus saling membantu teman-teman kita. Seperti kita bekerja sama dengan teman ya. Pesannya lanjutkan lagi. Berusahalah sungguh-sungguh untuk hidup dengan damai supaya kesatuan yang diciptakan oleh Roh Allah tetap terpelihara. Ya, kita berarti harus saling membantu, hidup rukun dengan damai. Supaya persatuan kita dengan Roh Allah itu juga semakin kuat, tetap terpelihara. Ya anak-anak ya. Nah, dari nasihat Santo Paulus kepada jemaat di Efesus ini yang juga berlaku bagi kita, bukan hanya jemaat di Efesus, ini untuk kita semua ya anak-anak ya. Kita dapat mengambil intinya. Yang pertama apa anak-anak? Ya, kita tidak boleh sombong, lemah lembut dan sabar. Kemudian kita harus bekerja sama, saling membantu ya, dan hidup rukun dengan damai. Nah, itu tadi nasihat Santo Paulus. Nah, dari cerita menghias telur Paskah dan nasihat Santo Paulus, kita jadi mempunyai sebuah rangkuman anak-anak. Dengan bekerja sama, tugas atau pekerjaan kita menjadi lebih ringan dan cepat selesai, serta menyenangkan, dan hubungan dengan teman akan semakin akrab. Teman-teman yang baik sesungguhnya adalah anugerah Tuhan anak-anak, karena mereka telah membantu kita untuk tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Bagaimana caranya agar kita dapat bekerja sama? Tentunya kita harus memulai dengan hidup yang rukun terlebih dahulu. Ya, apabila terjadi perselisihan, segeralah berdamai. Bantulah teman yang membutuhkan pertolongan. Dan jangan lupa mengucapkan terima kasih bila telah menerima bantuan dari teman. Terima kasih itu penting ya anak-anak ya. Setelah kita mendapatkan bantuan, kita mendapatkan pertolongan, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Tuhan senang bila melihat anak-anak bekerja sama dengan rukun dan penuh sukacita. Ikutlah bekerja dengan penuh semangat, jangan malas untuk menerima tugas. Selanjutnya ini ada pembahasan jamrut. Nah, karena kalian belum menerima jamrut, kalian cukup menyimak saja ya anak-anak ya. Nomor 1. Dalam melaksanakan tugas piket perlu ada A. Pengawas, B. Kerjasama, C. Kerja bakti. Perlu ada apa anak-anak? Ya, kerjasama. Kita berbagi tugas.
Ada yang menyapu sebelah kanan, ada yang menyapu sebelah kiri, ada yang menyapu bagian depan ya. Ada yang mengelap meja, ada yang mengelap kaca, ada yang menghapus papan tulis agar pekerjaan cepat selesai. Lalu nomor 2, anak yang tidak mau melaksanakan tugas piket sebaiknya dibiarkan, dijauhi atau ditegur. Ya, ditegur ya anak-anak ya. Diingatkan terlebih dahulu. Nomor 5, hanya ada satu tubuh dan satu roh. Nomor 4, tunjukkanlah kasihmu kepada sesama dengan saling memandang, mengejek, membantu. Ya, membantu. Seperti nasihat Rasul Paulus tadi. Nomor 5, Rinto sedang asik membaca komik. Di sampingnya ada teman kesulitan mengembalikan meja. Sikap Rinto yang benar adalah apa yang benar anak-anak? Ya, langsung membantu temannya. Selanjutnya, seperti biasa, jodohkan pernyataan pada lajur kiri dengan pernyataan pada lajur kanan. Cukup dengan menuliskan hurufnya saja. Yang diperlukan dalam kerja beregu. Beregu itu berkelompok anak-anak. Apa? Ya, kerja sama. Sikap sebagai anggota regu. Kita cari jawabannya di sebelah kanan. F, bertanggung jawab ya anak-anak ya. Sudah diberikan tugas, kita harus bertanggung jawab, harus kita selesaikan dengan baik. Nomor 3, diberi banyak teman yang baik. Nah, kita diberi banyak teman yang baik. Teman yang baik merupakan ya anugerah Tuhan. Anugerah. Nomor 4, sikap yang tidak sombong. Tadi sudah Bu Sonia jelaskan. Tidak sombong sama dengan ya C anak-anak, rendah hati. Nomor 5, sumber damai dan sukacita. Apa? Ya, Roh Allah. Roh Allah Bapa adalah sumber damai dan sukacita. Kemudian ada isian ya anak-anak ya. Setelah ini Bu Sonia akan memberikan soal dan kalian kerjakan di buku tugas, lalu kalian foto. Nomor 1, dengan bekerja sama, pekerjaan berat menjadi ya ringan. Rasul ... memberi nasihat, hiduplah sesuai dengan kedudukanmu. Rasul siapa anak? Ya, Rasul Paulus. Nomor 3, berusahalah hidup ... dengan semua orang. Hidup ya rukun, damai. Nomor 4, ada satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan ya anak-anak ya. Nomor 5, kita akan lebih bersemangat jika kita bekerja secara bersama-sama atau bergotong royong. Nah, kita selesai pembahasannya Jamrut hari ini. Bu Sonia punya PR, tugas untuk kalian. Nah, nomor 1, tuliskan salah satu manfaat bekerja sama. Satu saja kalian tuliskan. Nomor 2, apa usahamu agar kesatuan dengan Roh Allah tetap terpelihara? 3, kapan kita dilarang melakukan kerjasama? Nah, kalau kalian di sekolah, kalau piket kalian bekerja sama. Tapi ada satu yang tidak boleh bekerja sama dengan teman. Tidak boleh dikerjakan berdua, bertiga. Tidak boleh, harus dikerjakan sendiri. Itu saat apa? Nomor 4, siapa yang memberi kita anugerah teman untuk bekerja sama? Nah, siapa sih yang memberi teman untuk kalian itu? 5, apa saja yang dapat dilakukan dengan kerjasama? Sebutkan satu saja, nomor 5 ya.
Sudah cukup? Kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang amat baik, terima kasih atas anugerah yang Engkau berikan. Terima kasih atas teman-temanku yang dapat bekerja sama dan selalu menolongku. Utuslah Roh Kudus-Mu ya Bapa, supaya kami dapat selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar sesuai dengan nasihat Rasul Paulus. Terima kasih Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Tetap semangat dalam belajar dan tetap jaga kesehatan ya. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu di dalam kelas. Sampai jumpa.